Baik, di sini saya akan menjelaskan dan merunning kode dari analisis regresi linear berganda. Jadi sebelum mulai kita menggunakan tab environment yaitu import dataset agar lebih mudah dan kita cari dataset CSV yang sudah di-download. Sebentar. Nah, di sini sudah kita import, kemudian namanya kita rename aja agar lebih enak dipanggil data hardcore aja. Dan di sini untuk headingnya kita yeskan agar naik satu kolom ke atas. Kemudian kita klik import. Nah, di sini udah langsung muncul datanya sudah bersih, tinggal kita install library-nya terlebih dahulu. Daripada kita mengetik agar lebih cepat, saya langsung paste aja kodenya. Di sini kita menginstal beberapa package seperti tdverse sampai ke core plot yang akan digunakan di dalam kode. Di sini kita klik enter aja. Jadi secara sekilas apabila kodenya belum terinstall, dia akan menginstal otomatis dan apabila sudah terinstall dia akan mengaktifkannya. Selanjutnya kita mulai ke langkah yang pertama, kita akan membuat model dari X10 yaitu sebagai variabel dependennya. Kemudian untuk variabel independennya X3 ditambah X6. Di sini untuk datanya kita yang dipanggil yaitu data hardcore-nya. Kemudian kita summary modelnya. Kemudian kita enter, di sini muncul beberapa output yaitu mulai dari residual, koefisien, signifikan, code sampai ke F statistik. Jadi untuk secara singkatnya di sini kedua variabel X3 dan X6 ini memiliki pengaruh yang positif terhadap si variabel X10 yang dilihat dari p-value-nya yaitu di bawah 0,05, yang artinya apabila fleksibilitas harganya meningkat atau citra tenaga penjualan membaik, maka tingkat kepuasan pelanggan juga cenderung meningkat. Dan di sini untuk model regresi yang terbentuk mampu menjelaskan sekitar 39,21% variasi kepuasan pelanggan atau di sini yang disebutnya itu adjust R square. Yang sisanya itu bakal dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi untuk kodenya yaitu Shapiro-Wilk.test dan modelnya di sini untuk melihat residualnya. Dan hasilnya yaitu untuk p-value-nya di sini di atas 0,05 yaitu 0,08 sekian. Yang artinya bahwa residunya berdistribusi secara normal. Nah, data hasil prediksi model regresi tidak menunjukkan penyimpangan berarti terhadap asumsi normalitas sehingga model layak digunakan ya. Nah, karena layak kita akan lanjut ke uji multikolinearitas. Untuk kodenya simpel yaitu sebagai berikut, yaitu VIF yaitu untuk modelnya kita panggil juga. Kemudian enter, di sini sudah muncul variabel independen yaitu X3 dan X6. Jadi di sini variance inflation factor atau VIF untuk kedua variabel sama-sama berada jauh di bawah ambang batas 10 ya. Berarti menunjukkan tidak ada hubungan linear yang kuat antar si variabel independen ini. Berarti model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas dari masing-masing variabel independen. Nah, selanjutnya kita akan uji homoskedastisitas dengan kodenya juga yang lumayan simpel yaitu kita menggunakan BP test. Dan untuk modelnya kita panggil kembali dan enter. Untuk BP test sendiri atau Bruch bagan tesnya dari modelnya yaitu p-value-nya yaitu 0,16 sekian, yaitu lebih besar dari 0,5 sehingga 0,05 maksudnya sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada si model regresinya. Dengan kata lain, variansi residual bersifat konstan di seluruh rentang nilai. Kondisi ini bahwa model si regresinya yang digunakan memenuhi asumsi kesamaan variansi sehingga si hasil estimasinya nanti dapat dianggap stabil dan tidak bias. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke
plot diagnostik. Kita akan melihat hasil dari homoskedastisitas dalam si dataset hardcore-nya. Agak susah nyebutnya, mohon maaf. Nah, untuk kodenya seperti berikut, kita enter dan di sini akan muncul dua plot, yaitu residual versus fit di sini. Untuk penyebaran residualnya sebagai berikut. Jadi titik-titik residual tampak menyebar secara acak di sini ya, di garis horizontalnya tanpa membentuk pola. Berarti aman lah ya bahwa eh, hubungan antara variabel independen dan dependen ini bersifat linear serta variansi errornya tersebar merata. Kemudian untuk plot yang kedua yaitu QQ residual Kiki ya, QQ lah. Di sini bagian besar titik berada di sepanjang garis diagonal menandakan bahwa si residualnya mengikuti distribusi normal. Sehingga asumsi normalitas dan linearitasnya ini pada model regresi telah terpenuhi sehingga model layak digunakan untuk penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke validasi model ya. Ke validasi model, di sini kodenya agak panjang. Kodenya sebagai berikut. Nah, secara ringkas kodenya ini menggunakan set seed 123 yang di sini datanya mengambil data random tapi kalau berulang-ulang hasilnya tetap sama. Kemudian untuk datanya kita ambil dari data hardcore ya. Untuk indeks samplingnya kita menggunakan ukuran 80% dari si datanya untuk di train. Kemudian untuk di tesnya itu sebesar minus IDX atau sisanya 20%. Kemudian modelnya kita train, yaitu untuk memprediksi si X10 dari X3 ditambah si X6 untuk datanya di train ya. Untuk sisanya lagi untuk prediction modelnya datanya akan dites. Dan hasilnya akan sebagai berikut. Kita tekan enter. Dan di sini outputnya yaitu R square validasi modelnya sebesar 0,249 yang menunjukkan bahwa si nilai regresinya mampu menjelaskan sekitar 24,9% ya dari variasi data ujinya atau testing datanya. Nah, hal ini berarti si modelnya memiliki kemampuan prediksi yang tergolong moderat lah ya, di mana si modelnya masih cukup baik dalam memperkirakan tingkat kepuasan pelanggan baru berdasarkan variabel price flexibility atau X3-nya dan si Salesforce image-nya atau di si X6-nya. Nah, selain itu eh perbedaan antara si R kuadrat pelatihan yang 0,0 maksud saya 0,4044 ini sama si R kuadrat validasinya ini enggak terlalu jauh berbeda ya, sehingga model dianggap tidak mengalami overfitting secara signifikan dan tetap stabil saat diterapkan pada data baru. Nah, kemudian yang terakhir kita akan melihat plot korelasi antar variabelnya. Kita akan lihat korelasi antar variabelnya menggunakan kode berikut. Kita buat dulu variabel subsetnya dan dipanggil variabel X3, X6, dan X10 dari isi dataset hardcore-nya. Kemudian kita membuat korelasi plot. Dan kita enter. Dan di sebelah kanan, di bagian plot di sini sudah muncul grafik, yaitu hasil dari korelasi antar variabel. Di sini menunjukkan adanya hubungan positif sih antara variabel independen dan dependen. Jadi yang pertama untuk korelasi antara X3 atau price flexibility di sini dan X10 atau satisfaction level sebesar 0,52 di sebelah kanan atas menandakan bahwa semakin fleksibel harga yang ditawarkan maka tingkat kepuasan pelanggan juga cenderung meningkat. Nah, selain itu antara korelasi antara si X6 Salesforce Salesforce image dan X10 sebesar 0,34 yaitu di sebelah tengah kanan di sini yang agaknya warna agak pudar itu menunjukkan hubungan positif yang kekuatannya sedang yang berarti citra tenaga penjualan yang baik juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan di sini untuk nilai korelasi yang relatif rendah antar variabel independen yaitu antara X3 dan X6 yaitu di sini kalau di outputnya minus 0,03 jadi putih ya warnanya tidak kelihatan juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada multi-call linearitas sehingga setiap variabel yang membawa informasi unik ke dalam model. Nah, jadi kesimpulannya yang dari pertama tadi itu
Untuk variabel X3 atau price flexibility dan si X6-nya itu Salesforce image terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap X10 atau satisfaction level pada pelanggan hardcore. Model regresi yang dibangun sudah memenuhi seluruh asumsi klasik, mulai dari tadi uji normalitas, homoskedastisitas, dan multikolinearitas sehingga dinyatakan layak digunakan. Dan untuk nilai adjust R square-nya itu sebesar 0,392 menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang cukup kuat. Nah, dengan sekitar ya 39,21% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Pertama, saya mengatur direktori kerja menggunakan perintah setwd. Selanjutnya, saya membaca dataset hardco menggunakan read CSV. Saya gunakan header terus supaya baris pertama dianggap sebagai nama kolom. Kemudian, perintah head hardco digunakan untuk melihat beberapa baris pertama dan str hardco untuk mengecek struktur data seperti tipe data, tab variabelnya. Sudah dapat dilihat bahwa data hardco sudah dapat terbaca oleh RStudio. Dari keseluruhan data, saya hanya menggunakan variabel X1 sampai dengan X7 karena variabel inilah yang relevan untuk analisis faktor. Saya cek nama kolomnya dengan call names atau column names dan lihat ringkasan statistiknya dengan perintah summary. Dapat dilihat bahwa kolom dan summary sudah tepat. Sebelum kita melakukan analisis faktor, saya perlu menginstal dan memanggil dua paket, yaitu PCS dan GPA Rotation. Kedua paket ini diperlukan. Paket PCS digunakan untuk fungsi-fungsi analisis faktor seperti KMO, Principal, dan Bartlett Test, sedangkan GPA Rotation digunakan untuk rotasi faktor. Sebelum ke tahap selanjutnya, kita perlu memastikan bahwa data memang layak untuk dilakukan analisis faktor. Untuk itu, saya menggunakan dua jenis uji, yaitu uji KMO test atau Kaiser-Meyer-Olkin untuk melihat apakah jumlah sampel sudah memadai. Dilihat bahwa hasil dari KMO result ini itu berada kurang dari 0,5, berarti data itu belum layak. Lalu, tes akan dilanjutkan dengan Bartlett Test of Scarcity untuk melihat apakah antar variabel memiliki korelasi yang cukup kuat. Jika nilai p-value pada uji Bartlett di bawah 0,05, berarti antar variabel memang saling berkorelasi signifikan.
Setelah kita melihat hasil KMO dan uji Bartlett tadi, ternyata ada satu variabel yaitu X5 yang memberikan hasil kurang mendukung. Oleh karena itu, kita akan melakukan variable selection, yaitu menghapus variabel X5 karena dianggap tidak relevan. Di sini saya hapus X5 dan membentuk dataset baru hanya dengan variabel X1, X2, X3, X4, dan X6. Dapat dilihat, dengan dataset baru ini, uji KMO mendapatkan nilai 0,66 yang berarti dianggap layak. Dan dapat dilihat juga nilai dari uji Bartlett tersebut berada dalam angka 1,3000631E-35 yang berarti layak. Dengan kedua syarat yang sudah terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu saya melakukan PCA tanpa rotasi terlebih dahulu. Saya menentukan jumlah faktor sama dengan jumlah variabel, yaitu 6 faktor, agar kita bisa melihat distribusi nilai eigen atau eigenvalue-nya. Kemudian saya tampilkan hasil dan plot script-plot untuk melihat jumlah faktor yang paling ideal. Fixed script plot biasanya terlihat titik L bawah resiko yang menunjukkan di mana penurunan nilai eigen mulai melandai. Dalam kasus ini, penurunan tajam hanya terjadi sampai faktor kedua, artinya dua faktor sudah cukup untuk menjelaskan sebagian besar variansi data. Setelah menentukan jumlah faktor optimal, saya gunakan perintah PCVCount untuk melihat berapa persen variasi total yang bisa dijelaskan oleh dua faktor tersebut. Semakin tinggi nilai variansi yang dijelaskan, semakin lebih baik modelnya. Saya jalankan PCA dengan dua faktor tanpa rotasi terlebih dahulu, lalu saya bandingkan dengan hasil PCA yang sudah dirotasi dengan metode Varimax. Perintahnya sebagai berikut. Yang terlihat sekarang adalah hasil PCA dua faktor tanpa rotasi.
Kan PCE 2 faktor setelah dirotasi menggunakan Varimax. Perbedaan utama yang cukup jelas adalah pada matrix loading. Sebelum rotasi, nilai loading antar variabel biasanya menyebar di beberapa faktor, sehingga sulit untuk menginterpretasikan faktor mana yang dominan. Setelah rotasi Varimax, hasilnya menjadi lebih bersih, di mana setiap variabel memiliki loading tinggi hanya pada satu faktor saja. Inilah yang membuat rotasi Varimax banyak digunakan karena memperjelas makna konseptual setiap faktor. Tahap terakhir adalah menghitung skor faktor untuk masing-masing responden. Saya gunakan fungsi vektor titik skor untuk menghasilkan nilai faktor setiap individu. Dari sini kita akan mendapatkan dua output penting. Yang pertama yaitu scores, yaitu nilai faktor responden pada faktor 1 dan faktor 2. Lalu weight, yaitu bobot variabel yang digunakan untuk membentuk masing-masing faktor. Sebagai contoh, jika responden nomor 1 memiliki skor negatif pada faktor 1, berarti responden tersebut cenderung lebih rendah pada karakteristik yang direpresentasikan oleh faktor pertama. Berlaku sebaliknya, jika skor positif pada faktor 2, maka dia cenderung lebih tinggi pada aspek yang direpresentasikan oleh faktor kedua. Baik, berikutnya adalah terkait dengan codingan, analisis diskriminan menggunakan data hardcore. Di sini diketahui X2 sama dengan delivery speed, X5 sama dengan price level, X9 sama dengan firm size, X13 sama dengan type of buying situation. Lalu berikutnya adalah bisa kita masukkan data-data yang sebelumnya sudah diberikan dalam codingan, mulai dari X2, X5, X9, hingga X ke-13. Lalu di sini bisa kita buatkan data frame-nya seperti berikut. Lalu kita masukkan rumus-rumus codingan yang diperlukan untuk running hingga menghasilkan data yang diperlukan. Lalu di sini sebelumnya saya sudah memasukkan codingan hingga selesai. Lalu berikutnya tertera hasil codingan yang telah dilakukan sebelumnya seperti berikut ini. Lalu di sebelah sini juga tertera dengan dataset, LDA model, prediksi, dengan juga value-nya yaitu akurasi 54, hasil klasifikasinya seperti berikut dan maksimal faktornya adalah X5, serta dimunculkan juga adalah grafik dari distribusi fungsi diskriminan per kelompok seperti berikut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.